Timur Leste makin memburuk. Sekarang ketergantungan dengan rupiah Indonesia, guys. Apa cerita nih? Jom kita saksikan video ini sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel, guys. Apa kabar Anda yang menonton video ini? Saya doakan semoga Anda sentiasa berada dalam kerahmatan dan juga keridhaan Allah SWT. Paling penting, seperti biasa, guys, apa yang ada dalam hati kita untuk kebaikan, semoga Allah perkenankan segala niat-niat kita, guys. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada Anda yang menonton video ini, hari ini saya mau react satu video, guys, yang bertajuk Timur Leste makin memburuk. Sekarang ketergantungan dengan rupiah Indonesia. Oh, apa maksudnya nih, guys? Sebab sebelum ini saya ada react juga pasal Timur Leste nih, berkaitan dengan dia punya situasi sekarang, guys. Saya pun tidak tahu macam mana mau cakap sebab isu ini terlalu sensitif, guys. Tetapi ini saya dapat lagi satu video baru, guys, yang diupload daripada channel Amanda Channel, ya. Jadi sebelum saya react, untuk Anda yang menonton video ini, kepada Anda yang belum lagi subscribe Amanda Channel, bolehlah bantu dia, ya, untuk like, komen, dan subscribe channel Amanda ini, sebab banyak dia kongsi juga info-info semasa yang bermanfaat, ya. Jadi kepada Anda juga yang menonton video ini, Anda boleh juga menjelajah ini Tengkuruk Channel, sebab dalam channel ini saya ada banyak reaction, guys, berkaitan dengan Indonesia. Jadi kiranya sudi-sudilah bertandang ke channel saya, dan kalau sudi jangan lupa untuk subscribe sekali. Oke, terima kasih, guys. So kita tengoklah macam mana keadaan Timur Leste makin buruk nih, guys. Apa dia punya cerita sekarang, sebab ini macam dalam bulan kemerdekaan ini, Indonesia saya tengok begitu gempak dia buat sambutan ulang tahun Republik Indonesia, sehingga kan pesawat tempur yang membawa dia punya bendera merah putih, sehingga kan begitu gempaklah dan begitu meriah suasananya, walaupun hanya di dalam atas talian, guys, tetapi Indonesia berjaya untuk membuat upacara sambutan bulan kemerdekaan untuk Republik Indonesia pada 17 Agustus baru-baru ini, guys. Jadi jom kita tengok video ini macam mana ceritanya, dan di akhir nanti baru saya bagi sedikit komen. Oke, dengan kiraan 1, 2, dan 3, jom kita saksikan sama-sama. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Amanda Channel, ya. Ada kabar buruk, friend. Sudah lepas dari Indonesia, ternyata rakyat Timor Leste masih menggunakan rupiah sebagai alat transaksi pembayaran di saat kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Meski dolar Amerika Serikat menjadi alat pembayaran yang sah di negara tersebut, di negara Timor Leste, sejarah Timor Leste merdeka dimulai tahun 1999 saat dilakukan referendum pemisahan dari Timor Timur yang diizinkan Presiden B.J. Habibie pada Agustus tahun 1999. Baru pada 20 Mei tahun 2002 terbentuklah negara Timor Leste sebagai negara dengan kedaulatan penuh dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, friend. Dan ini Kejap, guys, ini fakta penting nih. Baru pada 20 Mei tahun 2002, 20 Mei ya. Agustus tahun 1999, baru pada 20 Mei tahun 2002 terbentuklah negara Timor Leste sebagai tahun 2002, ya, dia pergi merdeka untuk Timor Leste nih. sebagai negara dengan kedaulatan penuh dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, friend. Dan ini Mimin menyampaikan bahwasannya, dikutip dari Tribun, menyatakan bahwa di saat kondisi ekonomi Timor Leste saat ini ambruk, rupiah menjadi alat pembayaran selain dolar Amerika Serikat. Biasa yang saya tahu, Timur Leste nih dia menggunakan mata uang dolar. Kan, guys, betulkah tidak? Nanti kalau Anda yang menonton video ini boleh bantu saya untuk betulkannya. Dia pakai dolar sana, guys. Dolar Amerika. Hanya saja sejak nama Timor Leste berubah menjadi Republik Demokratik Timor Leste, mata uang dolar Amerika Serikat dipakai dan juga rupiah Indonesia juga dipakai sebagai pembayaran, friend. Betul. Dua mata uang. Ada beberapa wilayah yang masih menggunakan rupiah Indonesia
sebagai alat pembayaran selain dolar Amerika Serikat. Kalian bayangkan, di sana brand membayar masih menggunakan rupiah. Itu menandakan bahwa ya gimana? Pokoknya masih ketergantungan lah dengan negara kita seperti itu. Betul loh. Hanya saja rupiah bisa digunakan untuk bertransaksi sementara dengan biaya transaksi yang belum ditentukan nilainya. Melansir dari Tribun yang mengutip dari ajaib.co.id, sistem mata uang dolar menjadikan negara tersebut punya muatan kelas yang berbeda. Timor Leste menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang nasional, maka nilai dan bentuknya sama dengan yang beredar di Amerika Serikat. Oh, sama duit orang ah? Dolar menggantikan rupiah Indonesia pada tahun 2000 sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi resmi di Timor Leste. Tetapi rakyatnya, meskipun di kaum elit menggunakan dolar Amerika Serikat, rakyatnya masih banyak juga yang menggunakan rupiah sebagai mata pembayaran atau buat pembayaran yang secara sah seperti itu. Usut punya usut, pada tahun 2003 dolar diperkenalkan ke ekonomi umum sebagai mata uang resmi negara. Keputusan untuk mengadopsi dolar dibuat oleh PBB dan pemerintah Timor Leste untuk menyelamatkan negara dari ketidakstabilan politik dan ekonomi. Sekarang dolar Amerika Serikat bersama dengan dolar Australia dan escudo sudah menjadi mata uang Timor Leste di kalangan ekonomi elit yang mengelilingi operasi UNTAD dan lembaga-lembaga bantuan lainnya. Mirisnya, kebanyakan warga menengah ke bawah atau warga miskin yang tinggal di wilayah yang terpencil ataupun wilayah yang hancur dan terpinggir masih menggunakan rupiah atau menggunakan sistem barter. Oh, sistem pertukaran. Contohnya hotel terapung Olimpia di Pelabuhan Dili yang dipakai oleh para personil PBB, sedangkan hotel-hotel lainnya hanya mau menerima dolar Amerika Serikat dan beberapa restoran bisa menggunakan mata uang dolar Australia untuk pembayaran. Negaranya bagaimana ini, Brand? Ada 3 mata uang untuk pembayaran. Yang pertama bisa dibayar dengan dolar Amerika Serikat, yang kedua bisa dibayar dengan dolar Australia, yang ketiga dalam pembelian bisa membayar dengan rupiah Indonesia. Dia macam ada kasta lah saya tengok bila berlaku macam ni. Golongan elit yang mewah-mewah guna dolar. Manakala yang di bawah yang miskin guna rupiah. Jadi artinya kalau yang golongan bawah ni mau contohlah pergi check in di hotel ataupun pergi restoran-restoran yang dikatakan tadi hanya menggunakan dolar dengan juga dolar Amerika dengan dolar ada satu tuh, 2 jenis tuh. Artinya macam berkasta saya tengok di sini. Karena masih menggunakan dolar, tentu saja Timor Leste dikendalikan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat atau bonekanya Amerika Serikat. Termasuk keputusan mengenai jumlah uang beredar, suku bunga serta kebijakan ekonomi lainnya yang turut menentukan nilai dari mata uang tersebut. Tidak hanya itu, Brand, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga dapat mendikte ketentuan soal perdagangan wilayah. Makanya rakyat Timor Leste masih menggunakan uang rupiah sebagai pembayaran biar tidak didikte sama Amerika. Dengan begitu, gaji pegawai negeri, pajak, dan pembayaran lain yang wajib dibayarkan pada otoritas publik harus menggunakan dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk kontrak swasta, pelaksanaannya bisa menggunakan mata uang lain, Brand. Nah, Brand, meski secara teori penggunaan dolar Amerika Serikat bisa menguntungkan Timor Leste, secara teori ya, Brand, namun pada kenyataannya kondisi ekonomi negara tersebut masih belum stabil atau masih dalam terperosok. Harga-harga barang pun relatif lebih mahal dibandingkan saat masih menjadi provinsi ke-27 dari NKRI. Jadi meskipun di sana itu negaranya menggunakan dolar Amerika Serikat dan adapun rupiah dalam pembayaran, ternyata harga di sana itu lebih mahal daripada yang Indonesia. Tingginya harga-harga barang di Timor Leste tak lain merupakan warisan dari gejolak politik dan ekonomi pada pasca merdeka 22 tahun silam. Timor Leste masih bergelut dengan kemiskinan dan ekonomi yang tidak stabil. Dengan kata lain, program mempersiapkan mata uang sendiri tak masuk dalam agenda prioritas pemerintah di sana, Brand. Iris bukan, Brand? Oh ya kan, sekarang ni dorang guna mata uang dolar, tidak pakai duit mata uang Timor Leste kan. Kalau macam Indonesia dia rupiah, Timor Leste. Kalau macam Malaysia ringgit Malaysia. Timor Leste ni belum ada dia punya mata uang sendiri. Oke, lanjut.
Nah Bren, itu tadi pembahasan admin seputar negaranya makin terpuruk. Rakyat Timor Leste masih menggunakan rupiah dalam transaksi ataupun dalam pembayaran masih menggunakan rupiah Indonesia. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bajo di kolom komentar. Nah Bren, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye. Oke, kita selesai sudah, tapi tengok dulu nih. Suasana di sana, di Timor Leste, tengok lah, banyak. Oke lah. So guys, saya pun sendiri tengok keadaan Timor Leste nih kan. Sejak terpisah daripada Indonesia, dia punya keadaan ekonomi begitu merundum, dan saya dipahamkan banyak betul masyarakat ataupun rakyat Timor Leste itu sendiri berada dalam kemiskinan. Jadi pada 22 tahun sebelum ini, Timor Leste telah diminta untuk membuat pilihan rakyatnya nih, sama ada ikut kepada Indonesia ataupun menubuhkan negaranya sendiri. Jadi kebanyakan daripada rakyat Timor Leste ini memilih untuk menjadikan tempatnya itu ataupun Timor Leste itu sebagai satu negara. Jadi terpisahlah dia dengan Indonesia. Bila terpisah, keadaan ini menjadi semakin rumit. Pada mulanya mungkin okey lah kan. Tetapi sejak akhir-akhir nih, berita-berita berkaitan dengan Timor Leste, rakyatnya sentiasa berada dalam kemiskinan, guys. Dan dia adalah negara 10 lagi di bawah ni adalah termiskin. Kalau kira daripada bawah, dia 10 termiskin, guys, di bawah. Bayangkan, bagus-bagus di negara Indonesia, kalau dulu dia ikut kepada negara Indonesia, dia akan dapat menikmati kemerdekaan seperti mana yang Indonesia kecapi pada hari ini. Jadi sekarang ni apabila Timor Leste sudah kiranya berdiri di kaki sendiri, maka banyak masalah yang telah berlaku, terutamanya dari segi politik, ekonomi, sosial, telah banyak berlaku penurunan ataupun dia punya suasana tu memang tidak selesa lah, begitu cerita paling mudah kita paham. Jadi guys, banyak lagi saya mau cakap nih, tapi sebenarnya perkara ini banyak yang sensitif. So, kepada anda yang menonton video ini, apa pandangan kalian? Apa pendapat kalian terkait dengan perkara ini? Bolehlah bubuh komen di bawah. Jadi, itu saja daripada saya. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Tengkuruk Channel. Kita bertemu lagi di video akan datang. Dan sekiranya ada lagi info-info yang berkaitan, saya akan upload di channel ini. Jadi jangan lupa tekan butang loncengnya sekali supaya anda dapat notifikasi apabila saya mengupload video di channel ini. Jadi itu saja. Salam silaturahim, salam persaudaraan daripada saya untuk anda semua yang menonton video ini daripada negara Malaysia, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.